Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai tentang gugatan baru di Mahkamah Konstitusi dan dampaknya terhadap proses pemilihan presiden, kita akan berdiskusi dengan I Dewa Gede Palguna selaku Hakim Konstitusi periode 2015 hingga periode 2020. Selamat sore Pak Palguna. Selamat sore, Zi. Ya, Pak Palguna, sebelum kita berbicara soal adanya kembali judicial review yang diajukan oleh seorang mahasiswa asal Unsyah tadi, kita ingin mendengar suara Bapak dulu nih, komentar Bapak mengenai hasil persidangan MK kemarin, putusan dari Mahkamah Kehormatan MK kemarin. Apakah ini sudah benar sesuai dengan yang seharusnya atau mungkin di situ ada sesuatu yang perlu dikoreksi, Pak Palguna? Begini, kalau menurut saya putusan Majelis Kehormatan itu ya harus kita hormati ya, apapun hasilnya. Karena gini, kita kan tidak tahu. Saya pernah berada di situ, saya pernah memimpin sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk kasus Profesor Guntur dulu ya. Jadi saya tahu persis bagaimana keadaan di dalam, apa yang mesti dipertimbangkan. Kita yang dari luar acap kali sudah membuat gambaran sendiri berdasarkan berita terhadap suatu peristiwa. Tapi yang tahu persis adalah Majelis Kehormatan sendiri. Nah, kembali ke putusan Majelis Kehormatan yang kemarin dipimpin oleh Profesor Jimli Asidiki, saya kira itu adalah putusan yang sudah optimal ya. Artinya kalau saya mengapresiasi sebagai pihak dari luar yang melihat sebagian proses yang berlangsung terbuka, tapi kan sebagian lagi kita tidak tahu apa yang telah diperoleh oleh Majelis Kehormatan dalam sidang tertutupnya, yang tidak mungkin kita bisa reka-reka dari luar gitu. Nah, tapi yang kemudian bisa kita catat adalah ada beberapa hal yang kemudian di dalam pertimbangan dari putusan itu disebutkan bahwa itu tidak dapat dikonfirmasi apa yang menjadi dalam tanda petik tuduhan-tuduhan dari beberapa permohonan itu yang tidak dapat dikonfirmasi. Nah, karena tidak dapat dikonfirmasi, tentu Majelis Kehormatan kemudian tidak mendapatkan keyakinan untuk misalnya menjatuhkan sanksi yang lebih keras, yaitu dalam hal ini pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, karena itulah lalu Majelis Kehormatan menjatuhkan sanksi seperti yang sudah kita tahu. Bentuknya demikian, terlepas dari soal kita setuju ataupun tidak. Tetapi itu satu hal yang saya yakini adalah bahwa itu sudah melalui pertimbangan yang matang berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang ditemukan dalam proses pemeriksaan yang sekali lagi sebagian bersifat terbuka dan sebagian lagi bahkan kalau tidak bagian-bagian yang pentingnya yang justru bersifat tertutup karena itu menyangkut hal-hal yang sensitif gitu ya, yang secara etik memang tidak boleh dilakukan secara terbuka gitu. Ya. Itu mungkin komentar saya dulu. Pak Palguna, tadi kita baru saja mendengar juga siang hari ini konferensi pers yang disampaikan oleh Anwar Usman yang menyatakan bahwa dirinya ini merasa ada dipolitisasi, dirinya dibunuh karakternya. Apakah komentar-komentar seperti ini bisa diterima sebagai sebuah bentuk pembelaan dalam proses etik? Saya tidak mau memasuki wilayah pendapat subjektif dari hakim terlapor dalam soal ini ya. Oleh karena itu dari dulu entah berapa kali saya diminta untuk memberikan komentar, saya selalu strict menilai bunyi putusan dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2003 itu. Nah, di situ memang tampak ada beberapa hal yang memang harus dikritik. Ya, bukan saja berkait dengan soal setuju atau tidak, tetapi itu memang adalah bagian dari kepentingan publik untuk melakukan semacam eksaminasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Jangan lupa loh, sebagaimana juga ditegaskan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dulu, Pak Anwar Usman, ya, bahwa pengujian undang-undangnya pengujian norma. Jadi walaupun yang mengajukan permohonan itu adalah perorangan, tapi tatkala diputus, dia akan berlaku untuk seluruh warga negara. Ya. Disitulah kepentingan publiknya itu masuk, yaitu nggak boleh mengatakan apa kepentingan Anda. Ini norma yang diuji, seluruh warga negara nanti akan terikat oleh putusan itu. Ini bukan perkara adversarial, bukan interpartes, gitu ya. Nah, oleh karena itu karena itulah saya sebagai warga negara, apalagi pernah menjadi hakim konstitusi, merasa ada kewajiban untuk mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi yang menurut saya memang dalam beberapa hal
saya memberikan catatan kritis. Bahkan termasuk saya salah satu anggota yang diminta untuk ikut eksaminasi terhadap putusan itu. Oke. Dan saya dengan senang hati melakukan itu. Ya, Pak, Karena itu adalah bagian dari panggilan saya sebagai warga negara sekaligus sebagai mantan hakim konstitusi gitu. ya, Pak, hasil putusan nomor 90 tersebut kemudian diajukan kembali permohonannya oleh seorang mahasiswa dari, kok tidak salah dari Aceh, Pak. Apakah nanti ketika hasil dari putusan tersebut sudah keluar, di mana hakim yang sebelumnya mengadili ini ketuanya sudah tidak lagi berada di sana, ini akan bersifat mengikat ke depan atau berlaku surut, Pak? Kalau seandainya soal usia capres-cawapres tersebut kembali lagi ke awal, ini akan berlaku surut atau hanya berlaku ke depan saja? Ini pertanyaan menarik nih. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan itu, izinkan saya mengklarifikasi dulu pernyataan awal Anda sebelum masuk ke pertanyaan. Yang diuji itu bukan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang diuji itu adalah norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu yang telah diberi penafsiran baru oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 90 tahun 2003. Itu clear dulu penjelasannya ya. Ya, Pak. Jadi yang diuji bukan putusannya, tetapi norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu yang telah diberi penafsiran baru oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 90 tahun 2003. Nah, sekarang kepada pertanyaan Anda. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi nanti akan berpengaruh ke belakang? Tidak. Saya harus mengatakan tidak. Karena memang putusan Mahkamah Konstitusi itu berlakunya adalah prospektif. Dia berlaku ke depan. Jadi, apapun yang telah terjadi ke belakang dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu, yaitu sudah berlaku mengikat. Nah, nanti kalau ada putusan baru dari Mahkamah Konstitusi itu nanti akan berlakunya ke depan, gitu ya. Jadi dia tidak akan berlaku ke belakang, dia tidak boleh berlaku retroaktif, itu. Oke, Pak, kalau seandainya memang diputuskan nanti ini dikabulkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Tapi artinya bisa dikatakan bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres ini tidak akan bisa dianulir ya, Pak ya? Ya tidak bisa dong, itu kan putusan Mahkamah Konstitusinya yang lama masih itu dibuat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang lama. Putusan Mahkamah Konstitusi itu kan kedudukannya setara dengan undang-undang, dia adalah negatif legislator. Pasal 47 mengatakan, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatakan, berkali-kali saya mengutip ini, yaitu bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Satu-satunya kemungkinan untuk menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi itu batal demi hukum adalah apabila dia tidak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Proses itu kan sudah dilalui. Itu tidak terjadi, itu sudah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Jadi, ya suka atau tidak, secara hukum itu harus diterima. Nah, memang idealnya sebuah putusan hakim itu adalah harus memenuhi syarat legalitas sekaligus legitimasi. Dalam konteks ini, barangkali legitimasi dari pencalonan, kalau dikaitkan dengan konteks pencalonan Mas Gibran tadi itu ya, legitimasinya itu yang mungkin dipersoalkan. Tapi legalitasnya tetap legal berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 itu. Begitu. Oke, berarti tidak ada masalah untuk hal tersebut ya Pak, tapi akan berlaku ke depannya secara di hukum, Pilpres ya. Secara hukum demikian, tapi menjadi landasan hukum untuk ke depannya. Berarti itu kalaupun dikabulkan oleh Majelis MK nanti ini akan berlaku pada periode pemilu berikutnya Pak ya? Iya, untuk poinnya dia berlakunya prospektif, dia tidak berlaku ke belakang. Nah, itu anunya, penafsirannya. Ya, untuk putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, saya nggak mau campur-campur urusan politiknya ya. Jelas legalitas pencalonannya itu tetap sah karena didasarkan pada ketentuan hukum yang sah pada waktu itu. Dalam hal ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2003 yang telah diucapkan sebelumnya. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Palguna selaku Hakim Konstitusi dari tahun 2015 hingga tahun 2020 sudah berbagi informasi bersama kami. Selamat sore Pak Palguna.